Tib kita sudah kita tib ya, kita berobat, kita tib. Dan ini satu keistimewanya Imam Syaukani memasukkan tib. Di fikih-fikih yang lain kayaknya tidak ada. Kalau di Ibnu Qayyim kayaknya dia punya kitab apa? Ad-Dawa. Ya. Tapi ini keistimewaannya kitab Imam Syaukani, dia selipkan kitab tib, berobat. Itu keistimewaannya. Ya, kita baca apa yang menjadi pelajaran bagi kita semua insyaallah nanti. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah, kitabut tib yajuzu at-tadawi. Kita memahami kata diksi yang dipakai ulama, memilih kata-kata tentang yajuzu, yusra'u, apa lagi yang kemarin? Yajibu, terus apa lagi? Yusannu, yustahabbu. Ini kata-kata yang seperti ini harus dipahami. Yustahabbu itu menunjukkan sunnah. Ya. Yusra'u berarti belum tentu sunnah, belum tentu wajib, belum tentu. Ya. Yang lainnya. Kenapa yusra' itu disyariatkan, bisa wajib, bisa sunnah. Tapi Imam Syaukani di sini dalam kitab tib dia mengambil kata yajuzu. Berarti apa? Bukan sunnah, bukan wajib, bukan dianjurkan, tapi perkaranya mubah, boleh. Melakukannya tidak dapat pahala, meninggalkannya tidak berdosa. Berarti bagaimana hukumnya berobat? Menurut penulis boleh. Ya. Tapi ini harus dirinci jamaah sekalian. Jumhur ulama mengatakan itu adalah hukumnya boleh. Boleh berobat, boleh tidak. Nah, nanti ada rincinya para ulama dijelaskan pada kita. Berobat bagaimana yang boleh, berobat bagaimana yang wajib, berobat bagaimana yang tidak wajib. Para ulama menjelaskan bahwa kadangkala hukum, diperhatikan dulu, hukum asal berobat itu hukumnya boleh. Akan tetapi kadangkala dia berubah jadi mustahabah, jadi dianjurkan. Kadangkala juga bisa menjadi wajib. Ya. Karena di sini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ja'al a'rab yas'aluna Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah antadawai. Bagaimana? Apakah kita berobat? Apa kata Rasulullah SAW? Tadawau, berobatlah. Fa innallaha azza wajal lam yada, karena sungguhnya Allah tidak memberikan penyakit illa wada'alahu dawa, kecuali ada obatnya. Ya, kecuali ada obatnya. Ghairu da'in wahidin la haram. Dan tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sakit apa itu? Sakit pikun. Kalau bahasa kita mulut nih, tidak ada obatnya. Iya, tidak ada obatnya. Al-haram. Dalam hadis yang lain jelaskan bahwa ma'ansalallahu azza wa jalla, dan tidak Allah menurunkan penyakit illa ansalahu dawa, kecuali ada obatnya. Kecuali ada obatnya. Di sini hukum asal berobat, hukumnya boleh. Ya.
Terus kapan itu boleh? Kapan ini berlaku hukumnya boleh berobat? Boleh, artinya hukumnya boleh tidak minum obat, boleh ditinggalin. Ketika penyakitnya tidak memudaratkan, ya, dan tidak menghalangi dia dalam beribadah, melakukan amalan ibadah, ketaatan. Dipahami? Jelas ya, dipahami? Tidak menghalangi dia untuk beramal ibadah, melakukan ketaatan dan melakukan kebaikan yang lainnya. Artinya tidak menghalangi di aktivitas sehari-hari. Contoh penyakit apa? Flu. Kalau sakit gigi, sakit mata. Artinya apa? Ini ada seorang ulama mengatakan bahwa bolehnya berobat, boleh tidak ketika penyakit itu tidak sampai memudaratkan, dirinya dan tidak menghalangi dia beraktivitas, terutama berbuat baik, melakukan ibadah, ketaatan ibadah kepada Allah. Jadi, dan ini kata para ulama, meninggalkan berobat lebih afdal, bersabar di atasnya lebih afdal daripada berobat. Bagaimana datang seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW kena penyakit apa? Atau suka kesurupan, atau epilepsi dan seterusnya. Apa kata Rasulullah SAW? Insyiti, ketika engkau mau, saya doakan dan akan sembuh. Wa insyiti sabarti walakil jannah, dan jika engkau sabar, surga bagimu. Apa kata sang perempuan? Coba lihat sahihnya hadisnya dalam hal ini. Apa kata perempuan? Kalau begitu saya sabar, akan tetapi doakan agar tidak atakasyaf, tidak tersingkap auratnya. Tersingkap orang mudarat tidak? Mudarat. Sayangnya di mana? Ya, kata kuncinya di sini di mana? Bahwa dia memilih bersabar daripada berobat. Kata kunci di mana? Ya. Kata kuncinya yang tidak memudaratkan bagi dirinya. Ya kan? Dan murad ya. Ya, makanya dia pilih bersabar daripada berobat. Dipahami ya Mas kalian? Nah, ini kebanyakan kaum muslimin kalau sakit ibaratnya momok yang menakutkan. Musim-musim cedek nih. Ya. Atau sakitnya sudah berobat apa? Larinya ke masalah akidah, syirik, kedukun. Ini bahaya. Ya, tayyib. Terus kapan dianjurkan berobat? Ketika dijelaskan salah satu pensyarah kitab dan menjelaskan bahwa ketika sebagian hal-hal yang berbau kebaikan itu luput dari kita tidak bisa melakukan kebaikan yang mustahab, luput dari kita disebabkan karena sakit, maka dianjurkan bagi dirinya untuk berobat. Untuk apa? Supaya beramal kebaikan yang lebih banyak, yang mustahab. Dipahami ini? Kalau tidak, yang pertama itu ya juz
Berarti boleh ditinggalkan, lebih baik ditinggalkan berobat karena tidak memudaratkan. Bisa beraktivitas yang mustahabah, apalagi yang wajib. Tapi yang kedua, itu banyak kebaikan yang luput, terhalangi karena sakitnya. Maka ketika saat ini dianjurkan untuk berobat. Lebih baik dia berobat, afdal. Kenapa? Kebaikan banyak yang luput. Kapan wajib? Ketika itu khawatir akan mencelakakan diri, mengancam nyawa, memudaratkan, melukai. Ya, tentu ma'akudratillah, tentu dengan takdir Allah. Ya, sehingga menghalangi kita aktivitas dalam beribadah kepada Allah. Ini wajib berobat. Kenapa? Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ya. Dan juga dalam firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul urs. Ya, wala yuridu bikumul usr, ya. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Artinya apa? Kapan wajib berobat? Ketika mengkhawatirkan sakitnya, ketika tidak berobat akan menambah parah, sehingga akan menghilangkan kekuatannya dan bisa mengancam kematian, menghilangkan pendengaran, penglihatan, atau bahkan menghilangkan anggota tubuh yang lain. Maka ini tidak boleh sama sekali meninggalkan untuk berobat apabila dia mampu. Ya, dan ada wa yaglibu ala dzan, dan yakin insyaallah dengan izin Allah sembuh. Ya. Kenapa? Bukanlah obat yang menyembuhkan, tapi Allah Azza wa Jalla. Ini cuma asbab. Orang berobat bukan berarti tidak tawakal. Ya, wallahu alam bisawab. Sudah dipahami sekalian hukum berobat dan bisa diterapkan? Tapi insyaallah ya, baik. Kita lanjutkan dari Syekh. Wa takfidu afdal liman yaqdiru ala sabar. Saya menjelaskan bahwa menyerahkan semuanya kepada Allah itu lebih utama bagi orang yang mampu bersabar. Tapi ini penjelasan para ulama ketika tidak mengancamnya. Wah, ya. Apa yang dimaksudkan di sini? Meninggalkan berobat dari penyakit bukan berarti meninggalkan juga berdoa. Ya. Dan ridho dengan penyakit yang diderita. Senang. Tidak demikian. Nabi Ayub alaihissalatu wassalam ketika diberikan musibah oleh Allah, berdoa tidak? Apa doanya? Apa doanya? Apa ya? Anni massani yadur wa anta arhamu ar-rahimin. Ya Allah, saya ditimpa musibah, sementara Engkau Maha Pengasih Penyayang. Dia apa lagi? Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ini doa Nabi Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Nabi Muhammad SAW bagaimana? Berdoa enggak kalau ada penyakitnya? Doa? Ya, meskipun tidak berobat. Artinya apa? Meninggalkan berobat tidak mesti kita juga tidak berdoa. Ya, wallahu alam bisawab. Kenapa?
ini jemaah sekalian, bersabar di atas musibah yang menimpa kita itu dosa pahalanya sangat besar. Coba dalam hadis Rasulullah SAW, ma yusibul muslim min nasabin, apa nasab? Wala wasabin, wala hammin, wala husnin, wala adha, wala gammin, hatta syauka, sampai duri yang menusuk kaki, ya, sampai duri yang menusuk kaki, illa kafarallahu biha min khotoya, kecuali Allah menghapus dosa-dosa kita karena musibah tersebut. Sakit, gundah gelana, pusing dan seterusnya, lelah dan seterusnya, itu musibah tidak? Musibah, tapi sabar. Ketika sabar, pahalanya besar. Ya, artinya bersabar di atas musibah yang menimpa kita, apapun itu, pahalanya besar. Maka ini jamaah sekalian, bersabar di atas penyakit yang kita derita itu adalah amalannya sangat besar. Akan tetapi ingat kaidahnya, selama tidak meninggalkan yang pahami maksudnya, yang wajib, menghalangi kita berbuat yang wajib, ya, dan juga jangan sampai menimbulkan mudarat yang lebih besar. Sebagaimana perkataan tadi seorang perempuan yang mengadu kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan, fa inni atakasyaf, auraku tersingkat ketika apa? Ketika apa? Kamu penyakitnya, berarti dia mudarat kan? Makanya dia tidak meninggalkan doa. Apa kata perempuan? Fada'ullaha alla atakasyaf, doakan ya Rasulullah agar saya tidak menyingkap aurat saya. Dia meninggalkan berobat tapi tidak meninggalkan doa. Milih bersabar atas penyakit deritanya dengan meninggalkan berobat, selama tidak meninggalkan kewajiban. Dipahami hadis ini kayaknya hadis sangat tepat untuk dijadikan istinbat hukum dalam hal ya, berobat. Ya, wallahu alam bisawab. Lanjut lagi, Imam Syaukani menjelaskan bahwa wa yahrumu bil muharramati, haram hukumnya berobat dengan yang haram, perkara yang haram. Karena Rasulullah SAW bersabda, qala fatadawau, berobatlah, wala tatadawu biharamin, dan janganlah berobat terhadap barang yang haram. Ya, dalam hadis yang lain dijelaskan juga, innallaha la yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum, Allah tidak menjadikan penyembuh bagi kalian terhadap apa yang diharamkan kepada kalian. Berarti tidak ada obat pada barang yang haram. Haram diminum, haram dimakan, haram dipakai, cocok tidak? Tidak ada. Tidak ada obat pada barang yang haram. Ya, wallahu alam. Contoh tua ballo, Pak Burabito, ada kira-kira kucing dia mengarah Pak Burah, sedikit tidak mengapa, jadikan obat. Sudah jelas, sudah lewat minuman yang haram, sedikit banyaknya tetap haram. Tidak ada obat pada barang yang haram. Terus gimana berobat dengan binatang-binatang yang hukumnya haram, seperti cacing? Jadikan obat kayaknya tipes, cacing tanah. Gimana hukumnya? Hukum cacing bagaimana? Bisa dimakan cacing? Hah? Gimana hukum cacing? Hukumnya haram.
Apa jenis pengharumannya? Ilahnya ya khabais, menjijikan. Bagaimana berobat dengan hati kelelawar? Ya, itu kadang-kadang yang demikian, berobat dengan binatang. Hukumnya ya tergantung binatangnya halal atau tidak. Ya, wallahu alam bisawab. Dan selanjutnya saya menjelaskan wayuk kerahu atiwa, kai, berobat dengan besi panas. Ya, berobat dengan besi panas. Ini Imam Syaukani memakruhkan. Ya, memakruhkan. Dia mengatakan bahwa makruh hukumnya berobat dengan kai, yaitu panas besi. Besi dipanaskan. Ya, besi dipanaskan. Karena di sini ada dalil yang menjelaskan bahwa asy-syifa'u fi salasah. Kesembuhan itu ada pada 3. Yang pertama, syarbati asal, minum madu. Wa syaratati mijam, hijamah, bekam, merobek. Apa itu? Untuk keluarkan darah, bekam. Wa kayyatin nar, dan berobat dengan api besi panas. Dan Rasulullah SAW wa anha ummati anil kayyi. Dan di sini saya melarang umatku dari kayyi. Ya. An-nahyu di sini, larangan ini penulis membawa kepada dimakruhkan. Ya, kadang-kala memang ada penyakit yang bisa sembuh dengan kay. Ada kisah seseorang lidahnya terjulur keluar, tidak bisa kembali. Tapi setelah dikasih besi panas, punggungnya langsung berubah. Mungkin karena otot-otot sarafnya langsung kembali. Wallahu a'lam bishawab. Artinya apa? Kadang-kala kay itu bisa menyembuhkan, tapi kadang-kala meninggalkan luka. Ini yang jadi masalah. Makanya perkaranya makruh. Ya, memasukkan mengatakan hukumnya makruh. Dan juga berdasarkan dalam hadis, sebagaimana 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Humul ladzina la yastarqun. Mereka yang tidak diminta ruqyah. Wala yatatayyarun, dan tidak bertatayur, beranggap nasib sial terhadap sesuatu. Wala yaktawun, dan tidak melakukan kay. Wala rabbihim yatawakkalun. Makanya hukumnya ini adalah hukumnya makruh. Wallahu a'lam bishawab. Terus penulis menjelaskan wala ba'sa bil hijamah, dan tidak mengapa untuk apa tadi? Hijamah, bekam. Nah, tentu bekam ini ada hukum tersendirinya. Fikih bekam, hari apa dan seterusnya. Ya, nanti di kitab-kitab yang besar lebih khusus menjelaskan ini. Ya, sebagaimana penulis ya menjelaskan bolehnya, karena ada hadis sebagaimana disebutkan tadi, kesembuhan itu ada 3 pada minum madu dan bekam, ya, dan serta kai. Tapi Nabi melarang kai. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh mengambil ujrah dari bekam? Boleh? Boleh? Boleh. Hukumnya boleh. Nah, yang terakhir dijelaskan Syekh, warruqyati, ya, warruqyati bima yajuz minal aini wa ghairiha. Ruqyah terhadap ada yang boleh, yaitu ruqyah dari penyakit ain dan selainnya. Ini boleh. Karena ada ruqyah yang tidak boleh.
ketika jampi-jampinya bacanya itu mengandung kesyirikan. Jadi boleh meruqyah pakai bahasa apapun. Ini awal syarat. Hukumnya boleh meruqyah pakai bahasa apapun. Bahasa Bugis boleh, bahasa Indonesia boleh. Kan sama aja hukumnya bahasa Arab kan? Sama, selama tidak ada unsur di dalamnya kesyirikan. Ya, berdoa kepada selain Allah. Sebagaimana dalam dijelaskan, la ruqyata illa min ainin. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain. Ya, dan ini meruqyah. Bagaimana hukum meruqyah? Hukum meruqyah bagaimana? Paling afdalnya meruqyah diri sendiri. Tidak usah minta ruqyah, karena itu kita tidak akan masuk dari umatnya Nabi masuk surga tanpa hisab. Ya, tapi kalau orang langsung meruqyah tanpa diminta, hukumnya boleh. Ya. Di sini ada beberapa poin penting harus dipahami dalam ruqyah. Ruqyah insya Allah akan berfaedah, akan bermanfaat, akan berpengaruh dengan syarat ruqyahnya itu dari Al-Quran dan Sunnah. Membaca Al-Quran atau zikir-zikir yang disyariatkan, dan hendaknya perkataannya mudah dipahami, entah dari bahasa Arab atau dari selainnya. Dan yang berikut syaratnya, dan tidak meyakini bahwa ruqyah itu yang penyembuh dengan sendirinya, tapi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ruqyah yang paling utama surah surah apa yang bisa dijadikan ruqyah? Surah Al-Fatihah. Membaca Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain. Jadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain itu apa? Al-Falaq dan An-Nas. Baca ini. Dan ru'yah itu hendaknya tanaffus. Apa itu? Dan surah Al-Falaq, wa min syarri naffatsati. Artinya apa? Menghembuskan, sepungi. Ada apa itu? Tanafus. Bahasa apa ya itu? Apa terjemahannya min syarri naffatsati? Dari kejelekan perempuan penyihir ketika meniup ya berarti harus ditiup. Tiup sebagaimana tiup baru ya itu ya, ini ruqyah. Nah, di sini ada ulama menjelaskan bahwa ruqyah itu artinya membaca Al-Qur'an, ayat ruqyah, zikir ruqyah, doa ruqyah tanpa tanafas, menghembuskan aja isepung itu kira-kira meniupkan. Maka pemujarrad qiraah bidunin nafas la tusamma ruqyah. Sekedar membaca saja tanpa meniupkan tidak dinamakan ruqyah. Ya. Karena di sini karena Rasulullah SAW yaqra'u wa yatanaffas wa yaslu nafa bismillah. Sebagaimana Rasulullah SAW dia mengatakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ma ta'awwadhu muta'awwidun wa lasta'adha musta'idun bimithlihinna. Terus dia tiupkan ke tangannya baru ke seluruh tubuh yang dijangkau. Itu ya namanya ruqyah. Wallahu alam bisawab. Dan
ada paling utama bagaimana ru'yah bisa berpengaruh, yakin Allah menyembuhkan. Harus yakin. Yakin Allah mengijabah doa. Ya. Ya, wa nunassilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan Al-Quran itu sebagai obat, penyembuh. Ya. Di sini penulis tidak menyebutkan berobat dengan madu. Padahal ada hadis Rasulullah SAW. Bagaimana disebutkan dalam Sahihain, ya, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengeluhkan tentang sakit yang ada dalam perutnya. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Sembuhkan dengan minum madu. Minum madu lah. Datang lagi, sudah Rasulullah SAW minum, tapi masih sakit. Keduanya datang, masih sakit. Ketiganya datang, masih sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Sadaqallah wa kadzaba batnu akhika. Ya. Ini yang datang tadi, yang mengabarkan saudaranya tentang yang sakit perut. Ini 3 kali datang ke Rasulullah SAW. Yang datang ini disuruh sudah minum madu, belum sembuh, sudah 3 kali. Terus seorang laki-laki datang mengabarkan kepada Rasulullah SAW, belum sembuh ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Allah benar, perut saudaramu yang berdusta, ya, tidak menerima obatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan juga ada yang disebut oleh penulis adalah berobat dengan habatus sauda. Ya, jangan sampai hayatus sauda. Kalau haya ular hitam, ya, habatus sauda. Ada hadisnya habatus sauda. Nah itu fil habatis sauda syifa. Di habatus sauda ada obat. Min kulli da'in, setiap penyakit, illa syam, kecuali kematian. Ya. Tentu dalam hal ini berobat dengan madu, berobat dengan habatus sauda, tentu dengan sesuai dengan takarannya, sesuai dengan medis. Kalau berlebihan juga mungkin tidak akan berpengaruh, sedikit juga mungkin tidak berpengaruh, sesuai dengan takaran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga Allah mudahkan kita selesaikan semuanya. Karena jarang sekali itu satu kitab selesai. Jarang sekali satu kitab selesai. Ada yang memulai pelajaran fikih hanya sampai sholat, berhenti lagi. Ada sampai puasa, berhenti lagi. Terus apa lagi? Diulangi lagi dari awal. Tapi ini insya Allah kita sampai akhir, ya, selesaikan. Baru pindah ke kitab yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Kira cukup ya. Soalnya nanti pertemuan berikut kita masuk di wakalah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,